Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge kula nyuwun ngapunten nggih, Mbak ya. Niki pertanyaane nggih rada ngawur. Niku hukume mentawasuli iblis niku piye, Mbak? Niki, Mbak, niki sing kaping pindho kula badhe nyuwun tanda tangan, Mbak. Buku daur, Mbak. Pun ngoten mawon. Sik tak takoni. Tawasul ku lak ngirim paket liwat JNE ta liwat ngono ya. Lah iku kon kate ngirim nang misale Irian Jaya nang Papua. Lah JNE ku gak duwe kantor di kono. Gak oleh nggih kantor di kono. Mosok kon kate ngirim liwat JNE. Tak gak sih. Lah kon iku tawasul liwat iblis ku kate nang ndi kono? Kate nang ndi kon niku? Gak toto. Kon niku ya aneh kon niku. Lho berarti duduk tawasul iku jenenge. Nek tawasul itu kan mencari jalan semacam kolusi tapi yang diizinkan Allah melalui pribadi atau kekasih yang memang dicintai oleh Allah, mulanya mempermudah sampainya ke Allah. Maka kita tawasul kepada Nabi Muhammad kan gitu. Nang iblis itu kan tawasul apa nek ndolek nomor ya gak tawasul jenenge. Tanamur jenenge iku. Oh nomor hasil ya. Kan iku ya lumayan kan iku. Lah apa meneng-meneng. Aku nyeneng narare. Kreco anjen wis. Sing kedua mang apa rek? Tanda tangan. Oh. Tanda tangan. Ya wis. Mas Ali, nanti di belakang, nanti di transit ya. Berikutnya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya, Cak Nun. Saya pernah membaca artikel bahwasanya Borobudur itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Kenapa? Soalnya dari beberapa nabi, 25 nabi itu yang namanya awalan nama itu ada Su adalah Nabi Sulaiman. Yang kita ketahui Su itu adalah namanya orang Jawa, Suparno dan Supardi kan seperti itu. Dan yang kedua, Nabi Sulaiman dulu pada zaman Nabi Sulaiman ada yang namanya hutan Sabak. Dan sekarang itu ada Wonosobo. Yang Wono itu kalau di bahasa Jawa kuno artinya hutan, Sobo ya Sobo. Jadi hutan Sabah seperti itu. Dan Nabi Sulaiman juga bisa berbicara dengan hewan-hewan. Di Borobudur juga banyak relief hewan-hewan tersebut. Itu apakah benar atau bagaimana? Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, itu ada banyak sekali yang belum kita pelajari dengan seksama. Itu semua interpretasi, rek. Ya termasuk Gajah Mada. Ono sing ngarani Mojopahit iki Kesultanan Islam. Ya ono interpretasi ngono toh? Ada tafsir gitu. Semua tafsir itu saya kira jawabannya adalah harus ada inisiatif terutama dari pemerintahan terkait, departemen misalnya apa? Kebudayaan ya. Yang menginisiatifi penelitian bersama. Nek iso diinisiatifi penelitian bareng. Nah itu pemerintah sebenarnya punya kewajiban untuk mengayomi. Rundingan rek, nek gorong ana keputusan aja ngomong sik ngono ya ta gak? Nek jono keputusan aja ngomong kok rakyate sakno. Gitu loh. Selama ini gak ngomong dewe-dewe. Gitu loh. Nah, itu yang membuat kita semua bingung nganut sing ndi. Nah nek Anda menemukan sesuatu yang membingungkan, ya nek prasaku kamu aja repot-repot. Misalnya riyoyo karo poso, mulai ini kapan meloo poso sing kari, meloo riyoyo sing dhisik. Ngono ae kok repot-repot. Ya nek anjane kon kepingin enak, nek kon kepingin luweh melatih dirimu ya ndolek poso sing disiki riyoyo sing kari. Sing tanggung jawab kok sing berfatwa, awakmu gak tanggung jawab apa ngawong mek nganut kok. Sing tanggung jawab lah imame sih. Nggih ta mboten? Pak Muzamil, kalau ada imam ngentut ndak ngaku, ya. Aku tanya nih Vicky nih. Sampai tahiyat resminya kan semua sejamaah itu tidak sah atau gimana?
yang makmum yang tahu kalau imamnya batal, yang tidak sah. Kalau tidak tahu tidak Tetap sah. Tetap sah ya. Ayo tetap sah. Melo pokoknya, melo imame. Pilihan sing cepet ta sing lambat terserah kon konsepe. Nek kon kepengin prihatin ndolek sing angel. Nek kon kepengin gampang ndolek sing gampang ngono ae. Terserah. Dadi aja angel-angel kon melok sing ndi lah apa kare misale saiki Borobudur mlae sak karepmu. Nek kon senenge nganggep iku peninggalan Nabi Sulaiman yo anggepen ngono ae wong padha gak ruwe kok. Iya tak? Untuk tahu kan harus ada kriteria, harus ada parameter, harus ada penelitian kait engko ono output yang resmi. Lah nek padha-padha gak ruwe. Ancane indikasine iya rek. Sulaiman, Sleman, Salam. Semua di sekitar Borobudur itu jenenge Sleman kabeh. Ono Salam, Salaman, Sleman, ya. Semua di sekitar Borobudur. Ratu Saba memang di sana. Jadi Ratu Bulkis itu ndek Dieng iku. Tapi kalau kita disuruh buktikan secara ilmiah ya gak iso, wong iku mek asumsi kok. Jadi saiki sak karepe lamu nganggep kok repot. Nggih ta mboten? Iki sak karepmu. Aja atik endi sing bener ya. Padha karo Nabi Adam diudel tak gak kon. Ya apa lek mbuktekno? Ono Pak sing takon ngono iku nang aku terus rumangsane aku angel jawab. Ya gampang jawabe. Gusti Allah iku iso nggawe arek bayi gak ada ibu tapi duwe udel. Iso ta gak? Iso. Gusti Allah ya iso nggawe Nabi Adam gak duwe mbok tapi duwe udel. Iso ta gak? Lah ya kok kon nganggo rumus wong gak duwe ibu mesti gak duwe udel. Jare sapa? Nek Gusti Allah aja meneh kok udel, mbok udele sak bathok ya iso kok ya. Aja repot-repot kok urip iku. Ya arek-arek saiki iki ya Allah sing gak sing durusi. Wis meneh-meneh takon dhewe, nek wis ndek swarga duwe ya. Nabi Adam tembune nggih. Temriko lho, RT mriko kan. Lah apa le? Kajengi takon niku lho. Enggak ada udel ta mboten? Enggak terus sama kepun Nabi Adam gak wani takon, terus ngelirik-lirik. Terus sampean saged mencolotnya dukur. Cek mencolot, engko nek kaose rada munggah ketok dengan gitu. Nyenengno nek swarga menene oleh ngono iku gak apa-apa untuk swarga. Itu ya. Siasat namanya. Siasat. Siasat, ndak apa-apa. Awakmu iku sing santai rek, asal tidak mengingkari Allah. Uripmu sing santai, uripmu sing gampang, sing ngerti gampang. Menderita ya aja nemen-nemen, arek wedok iku lak ngono, patah hati iku dipelihara. Dingu oleh patah hati ku sak suwe-suwene nggih ta mboten. Galau iku dirawat galaune. Ngono lho. Gitu ya teman sekalian ya, mudah-mudahan iki uripmu cek tambah enak. Enak iku gak mergo terus tambah sugih ya. Enak iku awakmu duwe siasat untuk memperlakukan keadaan hidupmu dengan lebih bijaksana. Nek awakmu luwih bijaksana, insyaallah luwih enteng gak kabehane. Ngono ya rek ya. Amin ya rabbal alamin. Saiki wis gak gelem mulai nek sing ngene iki. Wis mandeg nek kene iki wis mancep bokonge wis kelet karo lapangan ya toh. Muga-muga kok tikusi katut. Gandel ini. Ya Allah, tak dongan ya Allah kaya ngene iki lho ya apa kate Indonesia dijajah wong gak iso, dibelani karo Gusti Allah kok. Wong kon gelem kaya ngene iki lho. Nggih to, Pak? Ndek endi ndek dunya gak ana wong nglumpuk sak lapangan kaya ngene iki khusuk ndolek apik, gak golek gak duwe pamrih-pamrih keduniaan nggih Pak Lurah nggih. Apa pamrihe? Apik kabeh. Insyaallah nek sampean dilarani wong Gusti Allah langsung belani sampean. Dan secara keseluruhan kalau bangsa Indonesia direkayasa, diinjak-injak, dicolong-colong, digerogoti oleh kekuatan-kekuatan dari luar, insya Allah dengan semakin banyak orang yang berkumpul karena Allah dan Rasulullah seperti ini, maka Tuhan pasti akan menyelamatkan. Insya Allah akan ada perubahan-perubahan besar yang akan mengejutkan, dan anak-anak muda, anak-anakku semua bersiaplah untuk menjadi pemimpin masa depan dengan hidup yang sudah berlatih kebijaksanaan, ya, karena yang tidak ada sekarang adalah kebijaksanaan. Mulai ya, awak mulai bijaksana.
nang sapa ae, nang awakmu dhewe kudu bijaksana, nang wong tuamu kudu bijaksana, nek kon duwe anak kudu bijaksana nang anak, karo tangga, karo masyarakat, karo kabeh. Bapak dari Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Lurah dan semua para ulama, insya Allah malam hari ini kita diluluskan oleh Allah, dikai sertifikasi kebijaksanaan. Ini ya amin ya rabbal alamin. Ayo saiki sholawat terakhir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, selamat datang di Pawaling Maya. Berikut ini adalah kutipan video Sino Bareng tahun 2017. Dan inti dari video ini adalah respon jawaban dari Mbah Nun kepada dua orang penanya yang menanyakan perihal hukum bertawasul kepada iblis dan apakah Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini respon jawaban yang Mbak Nun tawarkan. Poin yang pertama adalah respon jawaban dari Mbah Nun kepada penanya pertama yang menanyakan perihal hukum bertawasul kepada iblis. Dan meskipun pertanyaan ini sukar untuk dimengerti, namun Mbah Nun tetap menjawabnya dengan sabar. Di awal, Mbah Nun terlebih dahulu bertanya, misalkan kita ingin ngirim paket lewat JNE ke Papua, tapi di Papua itu tidak ada kantor JNE, bahkan kantor JNE dilarang di sana. Lantas, apakah kita masih akan tetap mengirimkan paket ke Papua via JNE? Jelas tidak, bukan? Perumpamaan ini sama halnya dengan apa yang dipertanyakan oleh penanya, bahwa tidak mungkin bertawasul kepada iblis karena jelas itu mustahil. Sedikit penjelasan tentang tawasul adalah, tawasul itu artinya meminta kepada Allah dengan melalui perantara yang diizinkan oleh Allah. Sedikit gambarannya adalah, pertama, saya ini adalah manusia yang banyak dosa, kemudian berdoa meminta kepada Allah. Kedua, saya ini manusia yang banyak dosa, kemudian saya berdoa kepada Allah melalui perantara kekasih Allah, seperti Kanjeng Nabi, orang tua, para wali, ataupun orang-orang soleh misalnya. Kira-kira doa mana yang lebih didengar? Saya berdoa sendiri, ataukah berdoa melalui perantara? Mungkin istilah lainnya itu begini. Pertama, saya memiliki komputer Pentium 1 dengan koneksi internet 5 Mbps, kemudian mengupload video ukuran 1 GB ke YouTube. Kedua, saya pinjam PC teman dengan spek Dewa dan dengan kecepatan internet 100 Mbps, kemudian mengupload video 1 GB ke YouTube. Pertanyaannya adalah, kira-kira mana yang berhasil mengupload video duluan? Jawabannya adalah PC spek Dewa dengan internet 100 Mbps pasti akan lebih cepat untuk mengupload, bukan? Begitu juga dengan tawasul. Kita bertawasul kepada Nabi Muhammad dengan bersolawat misalnya. Itu bukan berarti karena Nabi Muhammad perlu kita solawati atau perlu kita doakan. Akan tetapi, kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, mendoakan Nabi Muhammad, maka itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah, sehingga kalau kita mendoakannya, maka insya Allah, Allah juga akan menyayangi kita. Kurang lebih, itu sekilas tentang apa itu tawasul. Dan jika kita kembali kepada penanya pertama, maka rasa-rasanya bertawasul kepada iblis itu sangat mustahil. Pasalnya, sebagaimana yang Mbah Nun juga sudah sampaikan, bagaimana bisa kita mengirim paket lewat ekspedisi yang tidak memiliki kantor di surga, bahkan tidak boleh memiliki kantor di sana.
Bukankah sama saja kita mengirimkan paket ke antah berantah, tak tahu entah sampai kemana? Kurang lebih begitu jawaban yang Mbah Nun tawarkan. Intinya, tidak mungkin kita bertawasul kepada iblis. Kemudian, poin terakhir dari penanya pertama adalah sebenarnya penanya sedikit meralat pertanyaannya, bahwa yang dia maksud bertawasul kepada iblis adalah meminta nomor togel kepada iblis. Nah, kalau ini ya sudah jelas hukumnya apa. Teman-teman pasti juga sudah sangat paham. Kemudian poin selanjutnya perihal Nabi Sulaiman dan Borobudur. Intinya, menurut Mbah Nun, semua itu hanya spekulasi dan tidak ada yang bisa menjamin mana yang benar dan mana yang salah. Dan selama itu tidak melanggar syariat ibadah mahdoh, maka semua itu sah-sah saja. Karena itu adalah ijtihad. Dan kalau toh ijtihadnya keliru juga tidak apa-apa. Karena setahu saya, kalau kita belajar kemudian salah, maka tetap mendapatkan satu pahala. Dan kalau benar, mendapatkan berlipat-lipat pahala. Jadi intinya, asalkan ijtihadnya kita itu murni karena Allah Ta'ala, maka seandainya salah pun, insya Allah akan tetap diterima. Yang penting kuncinya adalah jangan memaksakan ijtihad yang kita yakini kepada orang lain, karena itu akan membuat pertengkaran. Bertawadu saja dan jangan merasa bahwa ijtihad atau pendapat kita lah yang pasti paling benar. Dan yang penting juga adalah sadar bahwa kebenaran sejati hanya milik Allah. Sementara kita hanya sebatas beristihad semampu kita, dengan harapan semoga mendekati kebenaran sejati. Intinya saling berendah hati dan sesama murid dilarang saling memberi rapot. Poin selanjutnya, Mbah Nun mengungkapkan beberapa hal, diantaranya adalah kalau dilihat dari faktanya, memang sepertinya ada hubungannya antara Candi Borobudur dengan Nabi Sulaiman. Misalnya, semua desa di sekitaran Borobudur itu bernama mirip, Sleman, Salaman, Sulaiman, dan seterusnya. Bahkan, jika kita perdalam lagi, rasa-rasanya dari sekian banyak nabi, tidak mungkin Allah hanya turunkan di tanah Arab saja. Dan kalau toh memang kebanyakan para nabi Allah utus di negara Arab dan sekitarnya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin Allah juga pernah mengutus nabi di tanah Jawa. Bahkan mungkin Allah pernah mengangkat nabi dari orang Jawa. Wallahu a'lam bishawab. Kita sama-sama tidak ada yang tahu dan sama-sama tidak bisa memastikannya. Mentok paling hanya bisa meraba-raba, sementara kebenarannya hanya milik Allah. Dan kalau toh memang para nabi banyak yang Allah utus di negara Arab, maka bersyukurlah saja. Karena itu artinya kakek nenek moyang kita dulu sudah beres di mata Allah dan tidak terlalu bermasalah. Karena jelas Allah mengutus para nabi dan rasul kepada kaum yang memang perlu diselamatkan, kaum yang melewati batas, kaum yang tersesat, dan kaum yang ingkar. Intinya Allah mengutus nabi dan rasul kepada kaum yang bermasalah. Sehingga alhamdulillah jika memang tidak ada nabi dan rasul yang diutus di tanah Jawa, maka husnudzon kami adalah itu artinya kakek nenek moyang kita sudah beres di mata Allah alias tidak bermasalah. Tapi sekali lagi itu juga hanya sebatas spekulasi. Namun yang pasti adalah kebenaran hanya milik Allah. Sementara kita hanya sebatas beristihad semampu-mampu kita. Dan semoga istihad yang kita lakukan dapat membuat kita lebih dekat kepada Allah. Kurang lebih itu sedikit ulasan yang dapat kami sampaikan.
Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.